Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Husnul Hatimah dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan pasal 21 untuk tenaga ahli dan bonus. Disimak video pembelajaran kali ini ya. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan pasal 21 atas bonus dan tenaga ahli. PPh pasal 21 atas bonus. Bonus yang diberikan untuk karyawan diatur pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK-03/2008. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per31/PJ/2009 dinyatakan bahwa objek pajak penghasilan pasal 21 termasuk gaji, bonus serta berbagai macam tunjangan, yaitu tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi, maupun tunjangan lainnya. Sementara pemberi kerja atau pimpinan perusahaan diwajibkan membayar imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, sehingga ketentuan bonus juga melalui prosedur perpajakan sama seperti penghasilan tetap seperti gaji. Perhitungan PPh pasal 21 atas bonus. Bonus yang diberikan untuk karyawan bisa berupa bonus tahunan dan bulanan tergantung keputusan dari pimpinan usaha itu sendiri. Seperti yang diketahui, untuk menghitung penghasilan 1 tahun pajak adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Sementara untuk penghasilan yang tidak menentu seperti bonus karyawan, maka perhitungannya selama 1 tahun adalah sebesar jumlah penghasilan teratur ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur atau tidak menentu. Ya, kita langsung masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk bonus. Karyawati Sita tidak kawin bekerja pada PT Putren dengan memperoleh gaji sebesar 10.750.000 per bulan. Perusahaan ikut dalam program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Sita membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2019, Sita memperoleh bonus sebesar 4 juta, sehingga pada bulan April 2019, Sita menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp2.750.000 dan bonus sebesar 4 juta. Bila diminta menghitung PPh atas bonus yang diterima Sita, maka cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sebelum kita menghitung PPh pasal 21 untuk bonus, kita menghitung terlebih dahulu PPh pasal 21 atas gaji dan bonus selama setahun. Nah, gaji dalam setahun itu adalah 12 dikali 10.750.000. Jadi gaji dalam 1 tahun itu 129 juta. Nah, ditambah bonus sebesar 4 juta, ditambah premi jaminan, premi kematian, sehingga menghasilkanlah penghasilan bruto dalam 1 tahun itu 134.677.000 rupiah. Nah, dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, lalu dikurangi iuran pensiun selama 1 tahun, dan dikurangi iuran jaminan hari tua selama 1 tahun, sehingga menghasilkan penghasilan neto dalam 1 tahun yaitu Rp102.497.000. Nah, karena si pegawai belum kawin, maka PTKP yang dikenakan adalah untuk wajib pajak sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Nah, Rp125.497.000 dikurangi 54 juta. Jadi menghasilkanlah penghasilan kena pajak sebesar Rp71.497.000. PPh pasal 21 terutang, yakni 5% dikali 50
juta menghasilkan 2.500.000. Kemudian sisanya dikalikan 15%, yakni 15% dikali 21.497.000 rupiah menghasilkan 3.224.550.000 rupiah, sehingga totalnya itu 5.724.550.000 rupiah. Nah, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus adalah 5.724.550.000 rupiah. Setelah kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, selanjutnya kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji dalam 1 tahun tanpa bonus. Nah, jadi kan gaji 1 tahun itu 12 dikali 10.750 menghasilkan 129 juta. Kemudian ditambah premi jaminan kecelakaan dan premi jaminan kematian dalam 1 tahun, sehingga menghasilkan jumlahnya itu 130.677.000 rupiah. Kemudian dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua selama 1 tahun. Sehingga penghasilan neto setahun adalah 121.497.000 rupiah. Nah, kemudian dikenakan PTKP yakni wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 67.497.000 rupiah. Nah, PPh pasal terutang yaitu 5% dikali 50 juta menghasilkan 2.500.000. Kemudian sisanya 15% dikali 17.497.000 rupiah menghasilkan 2.624.550.000 rupiah, sehingga PPh pasal 21 atas gaji setahun tanpa bonus adalah 5.124.550.000 rupiah. Jadi, PPh pasal 21 atas bonus adalah PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dikurang PPh pasal 21 atas gaji tanpa bonus, sehingga menghasilkan 5.724.550.000 rupiah dikurang 5.124.550.000 rupiah, sehingga menghasilkan PPh pasal 21 atas bonus sebesar 600.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 atas bonus dalam 1 tahun itu adalah 600.000 rupiah. Jika ditanyakan per bulannya itu tinggal dibagi 12, 600.000 dibagi 12 gitu. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonus itu, pertama kita harus menghitung dulu PPh pasal 21 gaji dan bonus dikurangi PPh pasal 21 atas gaji tanpa bonus gitu. PPh pasal 21 tenaga ahli. Tenaga ahli merupakan seorang yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan jasa penilai. Peraturan DJP nomor per 16/PJ/2016, tenaga ahli dikategorikan ke dalam penerimaan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli. Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh pasal 21 bagi tenaga ahli sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pasal 17 ayat 1. Yang pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan kena pajak mulai dari 50 juta sampai 250 juta sebesar 15%. Yang ketiga, dan penghasilan kena pajak antara 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. Dan yang terakhir, penghasilan kena pajak di atas 500 juta sebesar 30%. Cara perhitungan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli di atas mengacu pada Undang-Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008, khususnya mengenai tarif penghasilan kena pajak. Selain itu, juga mengacu pada Peraturan DJP Nomor
per 16/PJ/2016 mengenai tata cara pelaporan PPh pasal 21 dan besaran tarif penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan PMK nomor 101/PMK 010/2016. Berikut ini akan dijelaskan mengenai perhitungan PPh 21 tenaga ahli yang mendapatkan penghasilan bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan yang diperoleh dari satu atau lebih dari pemberi kerja. Oke, yang pertama ada perhitungan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli dengan penghasilan berkesinambungan. Itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, rumus menghitung PPh 21 tenaga ahli penghasilan berkesinambungan yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Penghasilan bruto dihitung secara kumulatif. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2017, Saudari Hayati adalah seorang dokter umum membuka praktek di Rumah Sakit Amanda. Atas jasa tersebut, sesuai dengan perjanjian tertulis, beliau mendapatkan bagi hasil atau profit sharing sebesar 75%. Sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk rumah sakit tersebut. Selain itu, Saudari Hayati juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit Islam. Total penghasilan bruto yang diperoleh Saudari Hayati dari praktek di rumah sakit selama tahun 2017 adalah Rp582.500.000. Dari data penghasilan yang diperoleh, maka besaran PPh pasal 21 terutang adalah sebagai berikut. Perhitungan penghasilan kena pajak. Seperti yang telah dijelaskan bahwa rumusnya itu adalah 50% dikali dengan penghasilan, kemudian dikalikan lagi dengan PPh pasal 21 tarif pasal 17. Perhitungannya itu 50% dikali 582.500 menghasilkan Rp291.250.000. Nah, perhitungan PPh 21 terutangnya itu yang pertama itu adalah 5% dikali 50 juta menghasilkan 2.500.000. Yang kedua itu 15% dikali 200 juta menghasilkan 30 juta. Nah, sisanya itu 41.250.000 dikali 25% menghasilkan 10.312.500 sehingga PPh pasal 21 terutang Saudari Hayati sebesar Rp42.812.500. Yang kedua, tenaga ahli yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Rumus perhitungannya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Apabila dalam satu tahun periode pajak tenaga ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan hanya dari satu pemberi kerja, maka mereka dapat mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa tunjangan PTKP. Syarat utama tenaga ahli yang mendapat tunjangan PTKP tersebut adalah mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, memiliki NPWP, fotokopi NPWP suami bagi wanita kawin beserta surat nikah dan kartu keluarga. Nah, jadi bedanya dengan tenaga ahli yang memperoleh penghasilan dari dua pemberi kerja adalah di PTKP-nya. Jadi jika pemberi kerja itu lebih dari satu pemberi kerja, maka itu tidak dikurang PTKP. Namun, jika tenaga ahli itu hanya dari satu pemberi kerja, itu boleh dikurangi PTKP. Nah, ini adalah lanjutan soal di atas ya. Sebagai ilustrasi dari data Saudari Hayati di atas, jika beliau memiliki suami yang telah terdaftar sebagai wajib pajak serta memiliki NPWP dan bekerja di PT Merdeka, maka Saudari Hayati harus melampirkan fotokopi NPWP suami, surat nikah, dan kartu keluarga. Saudari Hayati hanya bekerja membuka praktek di Rumah Sakit Amanda saja dan telah memiliki surat pernyataan secara tertulis kepada rumah sakit tersebut. Berdasarkan data
penghasilan bruto yang diperoleh Saudari Hayati di Rumah Sakit Amanda selama tahun 2017, maka perhitungan PPh pasal 21 terutang adalah sebagai berikut. Kan tadi penghasilannya itu Rp291.250.000. Nah, itu dikurangi 54 juta. Nah, 54 juta itu adalah wajib pajak si Saudari Hayati, karena Saudari Hayati itu kan mempunyai suami yang memiliki NPWP. Jadi dihitungnya itu Hayati itu tidak kawin, sehingga hanya wajib pajak saja sebesar 54 juta. Menghasilkanlah penghasilannya itu Rp230.250.000. Nah, penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP adalah Rp230.250.000. Nah, perhitungan PPh pasal 21 terutang adalah 5% dikali 50 juta menghasilkan 2.500.000. Kemudian sisanya dikalikan 15%, yaitu menghasilkan Rp28.087.500. Sehingga PPh terutang Saudari Hayati sebesar Rp30.587.500. Yang terakhir adalah perhitungan PPh pasal 21 tenaga ahli dengan penghasilan tidak bersifat kesinambungan. Nah, ilustrasinya itu Bapak Gading berprofesi sebagai seorang pengacara. Suatu saat beliau menangani kasus dan memperoleh komisi sebesar 620 juta dari PT Cipta Abadi yang berlokasi di Jakarta. Bapak Gading telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Rumus menghitung PPh 21 tenaga ahli atas penghasilan tidak bersifat berkesinambungan adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Maka perhitungan PPh pasal 21 terutang atas komisi yang diperoleh Bapak Gading adalah sebagai berikut. Perhitungan penghasilan kena pajak 50% dikali gaji sebesar 620 juta. Jadi gajinya itu 310 juta. 310 juta. Perhitungan PPh 21 terutangnya adalah yang pertama 5% dikali 50 juta menghasilkan Rp2.500.000. Kemudian 5% dikali 200 juta menghasilkan 30 juta. Dan sisanya itu 60 juta dikali 25%, jadi 15 juta. Nah, jadi PPh terutang Bapak Gading adalah Rp47.500.000. Tuh. Ya, sekian pemaparan materi tentang PPh pasal 21 atas gaji dan tenaga ahli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.